Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Bersyukur malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anugerah Allah hingga malam hari ini masih melimpah kepada kita, terutama sehat dan sempat Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas dan diringankan untuk melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah. Semoga hadir kita di majelis ini digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur atas anugerah nikmat-nikmatnya. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga umatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya ucapan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu jamaah dan juga jajaran takmir atas beberapa kesalahan dari saya selama saya berinteraksi bersama Bapak dan Ibu. Bahkan jadwal saya kemarin tumpang tindih, barangkali begitu. Apanya? Materinya. Ini sudah pernah kemarin diulang lagi. Tapi Bapak dan Ibu nggak pernah ada yang protes. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan hari ini sekalipun pengulangan tetapi bukan waktu jangka dekat. Kalau pengulangan ya tahun yang lalu. Bapak dan Ibu, di wilayah kita atau negeri kita itu hingga sekarang masih dikenal ada sebuah legenda atau cerita yang apa istilahnya, legenda itu Pak, yang sudah lama sekali gitu ya. Legenda cerita rakyat yang sudah sampai ke kita semua. Itu siapa yang dulu mengawali kita nggak tahu. Apa legenda itu? Sebenarnya kurang bagus ya. Kancil sang penipu ulung. Si kancil nyolong timun itu sesungguhnya besok kancil makanannya timun. Bapak dan Ibu, sesungguhnya ini legenda yang punya tujuan, makna-makna tertentu. Barangkali para penjajah Belanda juga yang memberikan legenda itu barangkali. Tapi sampailah kepada kita sehingga apa istilahnya itu? Perilaku negeri bangsa kita itu juga sedikit terpengaruh dengan legenda itu. Barangkali banyak orang-orang yang suka kurang jujur gitu aja lah. Kurang jujur. Nah, di Jazirah Arab itu ada legenda yang sesungguhnya setiap wilayah, daerah atau negeri itu ada legenda-legenda yang memang apa, melegenda gitu aja lah, ya. Di sana ada cerita rakyat, yaitu yang sebenarnya juga tidak bagus. Seorang wanita yang pekerjaannya itu menenun benang menjadi kain. Kemudian setelah jadi bagus, kuat, itu dilolosinya lagi. Dilolosi lagi, diudari, ya. Jadi hasil kain tenunan itu kemudian dicerai-beraikan lagi. Setelah rampung cerai-berai ditenun lagi. Begitu seterusnya, sehingga kisah atau legenda itu terkenal hingga Islam datang. Sehingga ada sebuah ayat yang sesungguhnya ini tebaannya
dilatar belakangi oleh legenda ini. Jadi ayatnya di dalam surah An-Nahl ayat 92 itu potongannya begini Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Kan mirip dengan legenda di wilayah Jazirah Arab itu. Mirip. Kenapa begitu? Orang sepakat bahwa wanita yang punya kebiasaan seperti itu tentu wanita yang enggak beres pemikirannya. Malah bisa jadi orang menyimpulkan orang yang tidak waras. Kenapa? Karena perbuatannya sia-sia. Ya, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Setelah bagus, diabul-abul lagi. Setelah selesai ngabul-abul, ditata lagi. Sehingga begitu tugasnya cuma mengulang-ulang begitu terus. Nah, Bapak dan Ibu, ayat ini akan kita hubungkan dengan kebiasaan kita yang sudah sangat mendarah mendaging, kebiasaan bagus kita. Dan bulan suci Ramadan ini sesungguhnya Allah ingin pembiasaan positif pada karakter kita. Kita jujurnya sudah terbiasa, sabarnya sudah terbiasa, ya, amanah, sidiknya sudah terbiasa. Kemudian amal-amal solehnya sudah terbiasa, tadarus tilawahnya sudah terbiasa, sedekahnya terbiasa. Dan macam-macam kebiasaan positif di bulan Ramadan ini selama sebulan sudah menjadi pembiasaan. Ini tentunya punya tujuan supaya tidak dicerai-beraikan kembali. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kita ini sesungguhnya selama sebulan menenun tenunan yang indah. Itu ajalah. Kita menganyam kebaikan-kebaikan. Ibaratnya suatu kain yang kuat dan indah, kita sudah tenun dengan bagus dan ngoyo. Apa istilah kita? Ngoyo, keroyo-royo gitu Pak ya. Sudah keroyo-royo sebulan kita nenun kebaikan-kebaikan, sudah kita anyam dengan bagus dan kuat. Ternyata ya kita nggak sadar bisa jadi Syawal mulai kita lolosin satu persatu, bisa jadi begitu. Ramadan selesai, tilawahnya selesai, sedekahnya juga selesai, bisa jadi begitu. Artinya kita sudah lupakan, kita lolosin satu persatu. Wah, ini kita tersinggung kalau begitu itu. Kita tersinggung bahwa kita termasuk meniru karakternya, perilakunya wanita yang suka menenun dan mencerai-beraikan kembali itu. Na'udzubillah ya Allah. Ternyata kita ini sudah menjadi orang baik. Apakah kita akan kembali jeleh jadi wong apik? Ya, tidaklah. Tentu saja kita berupaya. Kalau sudah 11 bulan ke depan itu ya luntur, itu suatu yang manusiawi barangkali. Semoga kita juga bisa menangi lagi Ramadan berikutnya. Kemudian kita perbaiki lagi sehingga akhir hayat kita itu akhir hayat yang husnul khotimah. Berupaya dengan sebaik-baiknya terus, berupaya menjaga hasil jerih payah tenunan-tenunan kebaikan kita. Jadi warna-warninya Ramadan ini ada tilawah, ada tadarus, ada sedekah. Itu kan tenunan yang indah, macam-macam warna-warni, kain yang cukup bagus. Demikian saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa memahami, kemudian kita bisa mempertahankan jerih payah kita yang sudah berhasil menjadi orang yang, maaf ini semuanya juara insyaallah ya. Ya, insyaallah orang-orang yang pilihan Allah
sampai malam hari ini walaupun semakin sedikit tetapi ini sudah ditapeni, sudah diinteri oleh Allah. Jadi sudah diayak-ayak gitu Pak ya. Ayak-ayak begitu sing do kira-kira wis ora mentes gitu ya di. Nanti akhirnya tinggal sedikit saja. Yang berisi-berisi aja ya yang tertinggal itu ya. Sunnatullahnya sudah begitu. Dan ini gejala umum. Gejala umum ini itu artinya bukan hanya masjid sini. Ternyata ya nanti akan pulih ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah untuk mempertahankan amaliyah, amal soleh kita dan ibadah-ibadah yang sudah membekas selama 1 bulan ini. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.